Pemirsa, warga menolak pemakaman jenazah COVID-19 di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Massa sampai melempari petugas pemulasaran dan ambulans pembawa jenazah COVID-19 dengan batu. Aksi penolakan terjadi di Desa Gunggungan Lor, Kabupaten Probolinggo, sore tadi. Massa menolak dan melawan tim pemulasaran dan Satgas COVID-19 saat hendak memakamkan warga setempat dengan prosedur protokol kesehatan. Ditolak warga, petugas akhirnya mundur dan pergi dari lokasi pemakaman. Koordinator Gakum COVID-19 Kabupaten Probolinggo menjelaskan korban sakit sesak nafas dan dirawat di rumah sakit dengan hasil rapid test reaktif. Keesokan harinya korban meninggal, namun hasil swab belum keluar. Pihak keluarga pun telah bersedia agar pemulasaran korban dengan prosedur COVID-19. Kalau hasil swabnya positif, ya kita tunggu. Sepertinya pihak keamanan atau Gakum akan kita pelajari lagi apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang nanti kita bisa pidanakan. Karena ini sudah mulai memprovokasi suasana masyarakat Kabupaten Probolinggo yang sudah mulai banyak paham dan menerima tentang pemulasaran jenazah sesuai protokol. Pemirsa, meski waktu operasional para pedagang dibatasi hingga pukul 18 saat masa PSBB diperketat, namun hingga malam ini masih terdapat aktivitas jual beli di kawasan Kanal Banjir Timur. Meski masih ada aktivitas jual beli di Kanal Banjir Timur, namun kondisi tempat ini tidak ramai pengunjung. Biasanya kawasan ramai, apalagi pada akhir pekan, menjadi destinasi bagi warga khususnya di Jakarta Timur. Petugas bersiaga di Kanal Banjir Timur untuk menertibkan warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya, Minggu pagi, petugas gabungan menindak warga yang tidak tertib mengenakan masker saat berolahraga. Pelanggar diberikan sanksi sosial, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau kesiapan salah satu hotel yang akan digunakan untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala. Hotel untuk isolasi mandiri harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria Minggu siang mendatangi salah satu hotel yang akan dijadikan tempat isolasi mandiri pasien tanpa gejala COVID-19. Riza Patria ingin memastikan hotel yang akan menjadi tempat isolasi mandiri menerapkan protokol kesehatan dan memberikan layanan terbaik, seperti sirkulasi udara yang baik, tidak menggunakan karpet, dan dukungan Wi-Fi di setiap kamar. Dari 18 lokasi isolasi mandiri yang disiapkan, 3 lokasi sudah beroperasi dan 3 lainnya segera dipersiapkan. Ya, jadi rata-rata ya setiap hotel kan beda-beda ya. Seperti di hotel sini ada 205 kamar, ada yang 100 kamar ya. Tapi alhamdulillah di okupansinya kan padat ya, tinggi sekali ya. Jadi cepat, ini sudah seminggu ya. Tahap awal yang dipersiapkan itu kurang lebih 1.500 kamar ya. Nanti akan ditambah seiring dengan kebutuhan. Tentu kita berharap angkanya terus menurun ya. Riza Patria juga menyatakan Pemprov DKI Jakarta telah berhasil menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta dengan peningkatan angka kesembuhan hingga 82% dan angka kematian yang menurun hingga 2,2%. Dari Jakarta, Louis Ayu, Masturi, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pasien positif corona yang tak bergejala untuk isolasi mandiri di rumah. Nantinya rumah yang digunakan warga untuk isolasi mandiri diberi stiker khusus. Regulasi yang sedang disiapkan, sudah diputuskan tadi bahwa isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Setelah mewajibkan orang tanpa gejala COVID-19 untuk diisolasi di rumah sakit atau tempat yang disediakan pemerintah provinsi, kini OTG diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah tetapi dengan sejumlah syarat. Seperti memeriksa kelayakan rumah untuk dijadikan tempat isolasi dan rencana akan ditempelkan stiker khusus isolasi mandiri di rumah. Kebijakan ini pun menuai pro dan kontra warga ibu kota. Menurut saya, tanggapan saya sih setuju untuk stiker itu karena untuk menandai untuk warga yang terkena OTG. Karena kan sekarang nih lagi bertambah terus nih kasus COVID-nya nih. Jadi pemerintah mengupayakan ada wacana seperti tempel stiker per RT RW, per rumah, per kelurahan, seperti itu. Ya kalau menurut saya sih balik lagi ke lingkungannya ya. Kalau misalkan lingkungan dia kayak membatasi sosialisasi dia sama masyarakat juga kan, upaya pemerintah buat memasang stiker itu kan juga percuma aja gitu loh. Nah, kalau saya sih lebih setujunya memang harus dibawa ke tempat rehab aja kan. Wisma gitu, buat selebihnya biar dia bisa lebih mempercepat penyembuhannya sendiri. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menilai dengan ditempelnya stiker tanda isolasi mandiri menjadi bentuk keterbukaan akan kasus COVID-19 di sekitar warga. Ya kita ini kan eranya sudah era keterbukaan ya. Berarti jangan kalau ada yang sakit kemudian dijadikan stigma negatif. Justru kalau ada yang sakit kita ketahui tujuannya sangat baik supaya lingkungan sekitarnya memahami, mengerti, bisa memberikan bantuan, dukungan, bersama-sama menjaga kebersihan, kesehatan, semuanya. Kemudian kita juga memberikan pelayanan dan dukungan yang terbaik. Ya tidak ada masalah ya. Sebelumnya pada Mei lalu, saat penerapan pembatasan sosial berskala besar ibu kota, sejumlah rumah di Lenteng Agung Jakarta sempat ditempel tanda orang dalam pemantauan. Mereka adalah warga yang nekat pulang kampung saat mudik lebaran di tengah pandemi. Saat itu ODP diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari usai pulang kampung dan kembali ke ibu kota. Harapannya pun sama, yakni warga sekitar peduli dan ODP terpantau oleh warga dan petugas. Kini kebijakan itu seolah diadaptasi kembali setelah daya tampung pasien COVID-19 semakin menipis di ibu kota. Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat telah memfungsikan wisma atlet dan sejumlah rumah sakit. Bahkan tempat penginapan seperti hotel dan wisma juga digunakan untuk menampung pasien OTG. Namun laju kasus baru COVID-19 seolah tak terbendung. Pemerintah pusat dan provinsi terus berupaya mencari formula tepat untuk menekan kasus COVID-19 yang telah berjalan selama 7 bulan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. 130 dokter meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat Indonesia krisis dokter. Apalagi hingga hari ini kasus COVID-19 terus melonjak hingga 303.000 lebih kasus. Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 terus bertambah. Data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat, hingga 3 Oktober 2020, sebanyak 130 dokter meninggal dunia akibat COVID-19. Kehilangan tenaga kesehatan merupakan kerugian besar bagi suatu bangsa. Di Indonesia, jumlah tenaga kesehatan dokter sebelum pandemi COVID-19 merupakan salah satu yang terendah di dunia. Tingginya angka kematian membuktikan masyarakat bukan hanya mengabaikan protokol kesehatan, tapi tidak peduli pada keselamatan tenaga kesehatan. Yang memprihatinkan adalah meski pemerintah dan banyak pihak yang sudah gencar menyampaikan pentingnya protokol kesehatan, namun jumlah kematian tenaga kesehatan, terutama dokter ini semakin pesat. Dan kita tahu angka kematian yang cepat ini membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya abai,
terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Idi berharap masyarakat tidak menganggap remeh pandemi ini. Idi meminta warga mengikuti anjuran protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak aman, serta menggunakan masker dalam beraktivitas selama pandemi belum berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Bupati Bangka Tengah Ibnu Soleh meninggal dunia pagi tadi. Calon yang juga petahana itu meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Bakti Tima sejak 1 Oktober kemarin, calon Bupati Bangka Tengah Ibnu Soleh dinyatakan meninggal dunia Minggu dini hari. Jenazah Ibnu Soleh kemudian langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum Jalan Muntok Pangkal Pinang Minggu pagi. Sejumlah pelayat memadati area pemakaman untuk mengantarkan Ibnu Soleh ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelum meninggal, calon bupati sekaligus petahana ini dinyatakan positif COVID-19. Rombongan dan tanggal 27 ya kalau nggak salah masuk ke rumah sakitnya dalam keadaan sudah sakit dan sesak gitu. Lalu juga ada riwayat demam berdarah, JM, diabetes dan sudah beberapa 2 hari 3 hari sudah dalam keadaan kritis. Ibnu Soleh yang tutup usia di 59 tahun dinilai pemimpin yang bersahaja, tegas dan memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan di Bangka Tengah. Kami masyarakat Bangka Tengah, saya atas nama pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kehilangan sosok pemimpin kami, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Ibnu Soleh pada usia ke-59 tahun. Sebelumnya, istri, anak, dan asisten rumah tangga Ibnu Soleh juga terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini tengah dirawat di RSUP IR Soekarno Air Anyir, Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bandung akan memberlakukan pembatasan sosial berskala kampung (PSBK) atau mini lockdown. Kebijakan ini diterapkan karena penyebaran COVID-19 belum ada penurunan. Pemerintah Kota Bandung akan memperketat aktivitas warga dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala kampung (PSBK) atau mini lockdown. Kebijakan itu diterapkan seiring dengan lonjakan penularan COVID-19 di Kota Bandung. Data dari gugus tugas COVID-19, ada 9 daerah di Kota Bandung yang mengalami peningkatan kasus penularan COVID-19. Penerapan pembatasan sosial berskala kampung mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Meski saat ini di setiap wilayah sudah ada kampung tangguh Tohaga Lodaya dan RW Siaga, PSBK di kewilayahan akan diberlakukan. Bahwa kepada Pak Lurah, Bu Lurah sebagai ujung tombak di level pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, kita mintakan mereka untuk melakukan konsolidasi dan rapat dengan unsur pimpinan yang ada di wilayah kerja masing-masing. Bahwa bicara Pak Babinsa, di sana ada Binmaspol, terutama dengan para ketua RW, ketua RT. Toh, kalaupun misalnya kelurahan itu masuk di label merah misalnya, itu bukan berarti semua sekelurahannya merah. Itu ternyata hanya ada satu RW. Ya, RW itulah yang nanti akan diberlakukan PSBK. Rencananya, penutupan ruas jalan di level RW serta pembatasan aktivitas warga hingga pukul 9 malam akan segera diberlakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Fingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, usai jeda iNews Malam akan kembali dengan berita pilihan sesaat lagi.